Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Statistik Ekonomi, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait fraktil dan dispersi. Jadi, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait nilai pusat, mean, median, dan modus. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait fraktil dan dispersi. Jadi, sekedar informasi terkait dengan ukuran nilai pusat, selain mean, median, dan modus, ternyata ukuran nilai pusat yang lainnya adalah fraktil. Ada juga rata-rata dan rata-rata harmonis. Tapi yang kita bahas kali ini ukuran nilai pusat fraktil. Jadi fraktil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil ini terbagi 3 lagi. Yang pertama ada namanya kuartil, ada desil, dan persentil. Berbicara mengenai kuartil, jadi sekedar informasi adik-adik, materi kita pada hari ini sangat banyak, sekitar 60 slide. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskannya mungkin agak cepat ya. Jadi terkait dengan kuartil ini adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama, itu disingkat Q1, ada kuartil tengah, Q2, dan ada kuartil atas, itu Q3. Kuartil kedua sama dengan median. Jadi kuartil kedua itu kan kuartil tengah. Nah, itu sama dengan median. Selanjutnya kuartil ini terbagi 2, ada kuartil data tunggal dan ada kuartil data berkelompok. Pertama kita masuk ke kuartil data tunggal. Bagaimana menghitung kuartil data tunggal? Jadi kuartilnya dapat dicari dengan menggunakan metode mencari median atau dengan rumus Q1 sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 1, 2, 3. Jadi ini bukan kali ya, ini koma. Jadi kita lihat saja di contoh soalnya agar lebih jelas. Di sini kita bisa lihat contoh soalnya, tentukan kuartil dari data 2, 6, 8, 5, 4, 9, 12. Penyelesaiannya, jadi awalnya data diurutkan dulu dari yang terkecil. Kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi 2, 4, 5, 6. Setelah berurut, kita masukkanlah ke rumus, di mana N itu kita tahu N itu banyaknya data atau jumlah semua frekuensi. Jadi kita hitung berapa N-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya ada 7. Q1 sama dengan nilai ke I-nya 1, dalam kurung 7, N-nya 7 tambah 1 dibagi 4. Jadi untuk Q1, nilai ke-1, 7 tambah 1 kan 8, 8 kali 1, 8. 8 bagi 4, 2. Jadi Q1 sama dengan 2. Nah, kuartil satunya itu adalah yang nilai yang posisinya ada di posisi kedua, yaitu 1, 2. Berarti Q1-nya adalah 4. Jadi Q1-nya adalah 4. Selanjutnya Q2 adalah nilai ke-2
dikali 7 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 7 tambah 1 kan 8. Kali 2, 16. 16 dibagi 4 kan 4. Jadi Q2 itu adalah nilai keempat. Kita lihat nilai keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti ya nilainya adalah 6. Selanjutnya begitu jadi Q3. Jadi diperoleh Q3 9. Kemudian kita masuk ke kuartil data berkelompok. Jadi untuk data berkelompok, kuartil-kuartilnya dapat dicari dengan rumus QI sama dengan BI atau tepi bawah kelas kuartil ditambah I dikali N dibagi 4 dikurang sigma FI dikali dengan 0 O dibagi FQI dikali dengan C atau panjang interval kelas. Jadi sekedar informasi, sigma FIO ini adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Jadi ini ada keterangannya semua. Selanjutnya, dalam mencari kuartil tersebut, yang perlu dicari terlebih dahulu adalah kelas tempat kuartil itu berada. Jadi sebagai berikut, kelas QI Q1 jika sigma F1 0 lebih dari 1/4 N. Kelas Q2 jika lebih atau sama dengan 1/2 N. Q3 jika lebih atau sama dari 3/4 N. Kita masuk ke contoh soal. Jadi biasanya kita bisa mengerti rumusnya kalau masuk ke contoh soalnya. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari distribusi frekuensi pada tabel 42 di atas. Jadi tabel 42 itu tabel 42 itu ada di pertemuan minggu lalu terkait dengan materi mencari median, di mana tabel tersebut yang ada diameter pipa, kemudian ada frekuensinya, jadi ada diameter 65 sampai 67, ada 68 sampai 70, paling akhir itu 80 sampai 82. Kita langsung saja bahas contoh soalnya. Jadi adik-adik kalau mau jelas, silakan buka materi minggu lalu, cari tabel 42 terkait median. Jadi dari tabel 42 diketahui N-nya jadi banyaknya data itu ada 40. Berarti 1/4 dari N adalah 10. 1/4 kali 40 itu 10. 1/2-nya adalah 20 dan 3/4-nya adalah 30. Kelas Q1 adalah kelas ketiga, kelas Q2 adalah kelas ketiga, dan kelas Q3 adalah kelas keempat. Jadi kita masukkan B1 itu 70,05 ada di kelas ketiga. Jadi nanti adik-adik memudahkan lihat saja ya gambarnya. Saya tidak masukkan di sini. Kemudian B2 70,5 ada di kelas ketiga juga. B3-nya 73,5 ini ada di kelas keempat. Selanjutnya sigma F1 0 atau O itu 7. F2-nya 7 dan F3-nya 20. Kemudian nilai C-nya itu 3, di mana C itu adalah panjang interval kelasnya. Selanjutnya FQ1-nya 13, FQ2 13, dan FQ3-nya 14. Jadi ini frekuensinya bisa dilihat di tabel ya. Jadi yang ketiga datanya itu ada 13 frekuensi. Kemudian data keempat itu ada 14. Kemudian kita masukkanlah ke rumusnya. Jadi tinggal masukkan saja nilai B1 berapa, I dikali N berapa. Jadi
kurang ini dikali, jadi B1-nya itu 70,5, N-nya per 4 itu 1/4, dikali dengan N itu banyaknya data, jadi I-nya 1/4, N-nya 40, kurang sigma F1-nya itu 7, frekuensi Q1-nya itu 13, dikali C-nya 3. Langsung saja ke hasilnya diperoleh nilai Q1 itu 71,19. Begitu pula dengan Q2 dengan Q3, jadi tinggal dimasukkan saja nilainya. Jadi tadi kan sudah dicari. Ditetapkan memang Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, Q1-nya berapa. Jadi tinggal dimasukkan ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke desil. Berbicara terkait desil, ini adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yaitu desil pertama atau D1, desil kedua, sampai dengan median. Cara mencari desil dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Jadi kalau untuk data tunggal, desil-desil dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. D1 sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 10. Begitu seterusnya sampai ke 9. Jadi contohnya tentukan desil ketiga dan desil ke-7 dari data berikut ini. Jadi ini ada datanya. Kita lihat ya, datanya sudah berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi sudah tidak perlu diurut lagi. Kita tinggal masukkan saja ke rumus. Jadi kalau untuk D3, berarti data ketiga dikali N-nya 1, 2, 3, gini ya 13 data. Jadi N-nya 13 ditambah 1 dibagi 10. Berarti 13 tambah 1 kan 14. 14 kali 3, 42. 42 dibagi 10 adalah 4,2. Berarti D3-nya itu adalah data ke 4,2. Selanjutnya X4 ditambah 0,2 dikali X5 dikurang X4. Jadi X4-nya kita lihat nilai keempatnya 34. Kemudian, oh iya, kenapa seperti ini? Karena ini tidak bulat ya. Ada ada akumanya 4,2. Nah, kita tidak tahu data ke 4,2 itu berapa. Kan kalau data keempat itu 34, data kelima itu 38. Tapi kalau 4,2 berarti ada tengah-tengah di sini. Jadi untuk mengetahui D3 berapa nilainya, kita hitung seperti ini. Jadi X4 kita ambil 3,4, nilai kan 4,2. Berarti kita ambil nilai keempat itu berapa, ditambah dengan 0,2. Kan 4,2 dikurang 4 kan masih ada nilai 0,2. Nah, berarti X4 ditambah 0,2. Jadi ini X4 ditambah 0,2. Kemudian dikalikan X5 dikurang X4. Karena 4,2 itu berada di antara nilai X5 dengan X4. Jadi kita masukkan X4-nya 34, ditambah 0,2 dikali 38 kurang 34 kan 4. 4 dikali 0,2. Kemudian ditambah 34, diperoleh nilainya 34,8. Jadi nilai D3-nya adalah 34,8. Ada di posisi ini, 34,8. Selanjutnya itu D3, selanjutnya kita mencari D7-nya. Berarti data ke-7 dikali N13 ditambah 1 dibagi 10. Berarti diperoleh nilainya 9,8. 9,8 berarti nilainya ada di antara data ke-9 dengan data ke-10. Jadi kita ambil data ke-9 ditambah 0,8 dikali data ke-10 dikurang data ke-9. Diperolehlah nilainya
42,6. Jadi D7-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada di sini 9,8. Antara 41 dengan 43. Nilainya itu 42,6. Selanjutnya kita masuk ke desil data berkelompok. Untuk data berkelompok, distribusi frekuensi desil-desilnya dapat dicari dengan rumus DI sama dengan BI ditambah IN dibagi 10 dikurang sigma F1 O dibagi dengan FDI dikali C. Jadi keterangan-keterangannya ada di sini ya. D1 itu desil, B1 itu tepi bawah kelas desil, dan selanjutnya. Contoh soalnya. Jadi contoh soalnya, tentukan desil keempat atau D4 dan desil ke-8 atau D8 dari distribusi frekuensi berikut. Jadi ini ada data. Untuk mencari desil keempat dan desil ke-8, terlebih dahulu dicari kelas desil keempat dan kelas desil ke-8. Cara mencari kelas desilnya yaitu kalau keempat, jika sigma F4 0 lebih atau sama dari 4/10 nilai N. Nilai N-nya kan ada 40. Selanjutnya desil ke-8 itu lebih atau sama 8/10 dikali N. Jadi kita masukkan dulu ke rumusnya. Dari tabel 43 tersebut, diketahui nilai N-nya kan ada 40. Maka 4/10 dikali 40 itu 16. Selanjutnya 8/10 dikali 40 itu adalah 32. Nah ini ada 40 frekuensinya. Jadi kelasnya itu kalau 4/10 adalah 16. Selanjutnya kalau 8/10 itu adalah 32. Berarti kita lihat dulu D4 itu kan 16. 16 itu masuk kelas mana? Kita lihat. Kelas keempat. Kemudian kita cari nilai B-nya, di mana B itu tepi bawah kelas. Jadi B4 itu tepi bawah kelasnya 59,5. 1, 2, 3, 4. B4 nilainya kan 60, tapi bawah 60 adalah di 60 dikurang 0,5 berarti 59,5. Selanjutnya kelas ke-6 tapi bawahnya 80. Berarti kalau 80 tapi bawahnya dikurangi 0,5. Berarti 79,5. Untuk sigma F4 O-nya itu 14, sigma F6 O-nya itu 29. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus. Diperoleh nilai D4-nya itu 62,36 dan D8-nya itu 83,79. Selanjutnya kita masuk ke persentil, di mana persentil adalah fraktil yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 persentil. Mulai dari persentil pertama sampai persentil 99. Cara mencari persentil dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Kalau untuk data tunggalnya, rumusnya seperti ini, P1 sama dengan nilai ke-1, N ditambah 1 dibagi 100. Jadi kalau tadi desil itu dibagi 10 karena ada 10, nah kalau di persentil dibagi 100. Jadi contohnya datanya ini, banyaknya data ada 30, kita mencari P10-nya berarti nilai ke-10, N ditambah 1 dibagi 100, diperoleh nilainya 3,1.
Berarti nilai ke 3,1 itu ada di sini posisinya. Kita cari lagi berapa nilai pastinya. Nah, berarti 3, X3 ini itu kan 22. Ditambah 0,1. Kan 3,1 itu berarti 3 ditambah 0,1. Berarti 3, nilai X3 ditambah 0,1 dikali 2. X4 dikurang X3. 24 dikurang 22. Diperoleh nilai 22,2. Jadi P10-nya itu di sini 22,2. P76. Kalau P76 sama, tinggal masukkan saja 76. N ditambah 1 dibagi 100. Diperoleh nilai 23,56. Nilai ke 23,6. 42 berarti di sini ya. 23,56. Nilai pastinya itu adalah 42 ditambah 0,56 dikali 43 dikurang 42. Diperolehlah nilainya 42,56. Jadi P76-nya itu adalah di sini, nilai pastinya adalah 42,56. Selanjutnya persentil data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Ini contoh soalnya. Jadi carilah persentil ke 35 dan persentil ke 88. Terlebih dahulu dicari kelas persentilnya. Jadi kelas persentil ke 35 jika sigma F35 O-nya itu lebih atau sama dari 35/100 dikali N. Jadi tinggal dimasukkan saja nilainya. N-nya kan ada 100. Jadi 35/100 dikali 100 itu 35. Untuk kelas persentil 88 itu 88. Selanjutnya kelas persentil kelas P35 ada di kelas 4 dan kelas P88 ada di kelas 5. Selanjutnya kita cari nilai tepi bawah kelas. Jadi 165 dikurang 0,5 itu 164,5. 170 dikurang 0,5 itu 169,5. Jadi kalau tepi bawah itu nilai paling bawah, kan ini paling bawah, ini paling atas. Nilai paling bawah dikurang 0,5. Selanjutnya diperoleh semua nilai-nilainya. Dimasukkanlah ke rumus. Diperoleh persentil 35 itu nilainya 165,75, persentil 88 itu nilainya 174,5. Baik, itulah tadi pembahasan terkait faktil yang merupakan salah satu ukuran nilai pusat. Sekarang kita masuk ke ukuran dispersi. Berbicara terkait dispersi, jadi dispersi ini adalah ukuran variasi atau ukuran penyimpangan. Gimana pengertiannya adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Ukuran dispersi dapat pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Jenis-jenis ukuran dispersi yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai data terkecil. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Pertama kita bahas jangkauan data tunggal. Jadi kalau data tunggal, contohnya bila ada sekumpulan data tunggal, misalnya X1 sampai Xn, maka jangkauannya adalah seperti ini rumusnya. Xn dikurang dengan X1. Contohnya itu, tentukan jangkauan data berikut ini. Penyelesaiannya,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penyelesaiannya xn, n-nya berapa? Ada 6 tah. Jadi xn berarti x6 dikurang x1. Nah, kita lihat x6-nya berapa? X6-nya nilai ke-6-nya itulah 11. Jadi x6 itu 11, x1-nya itu adalah 1. Jadi x6 dikurang x1, 11 dikurang 1 berarti 10. Jadi simpel ya cara menghitung data tunggalnya. Selanjutnya untuk data berkelompok. Jadi kalau untuk data tunggal itu tinggal dikurangkan saja nilai paling akhir dikurang nilai paling awal. Itulah jangkauannya. Selanjutnya jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok, jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jadi di sini jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Seperti apa? Kita lihat ya. Jadi ini ada contoh soal. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi berikut. Jadi titik tengah kelas terendah itu 142. Kelas terendah kan ini 140 sampai 144. Titik tengah antara 140 dengan 144 kan 142. Jadi titik tengahnya itu 142. Terus titik tengah kelas tertinggi 172. Jadi ini kelas tertinggi. Titik tengah antara 170 dengan 174 itu kan di sini adalah 172. Jadi titik tengah kelas terendah itu 142, titik tengah kelas tertinggi adalah 172. Tepi bawah kelas terendah. Nah, tepi bawah 142 itu adalah 139,5. Selanjutnya kita lihat ya, tepi bawah kelas terendah. Nah, ini tepi bawah kelas terendah kan 140. 140 dikurang 0,5 berarti 139,5. Tepi atas kelas tertinggi ini 174 ditambah 0,5. Jadi kalau tepi bawah itu dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Berarti 174,5. Jangkauannya adalah ini. Titik tengah kelas tertinggi dikurang titik tengah kelas terendah. Diperolehlah 30. Selanjutnya jangkauan kedua. Ini kan ada dua rumus jangkauannya. Jangkauan kedua, selisih antara tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Berarti 174,5 dikurang 139,5 adalah 35. Jadi ini dua jangkauannya untuk data berkelompok. Simpel ya, bisa rasa mudah dimengerti ya. Selanjutnya jangkauan kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumusnya jangkauan kuartil yaitu Q3 kurang Q1. Kalau semi kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas Q3 dengan kuartil bawah Q1. Jadi 1/2 Q3 dikurang Q1. Rumus di atas berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok. Contoh soalnya, tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut. Di mana Q1-nya 4 dan Q3-nya 12. Jadi jangkauan kuartilnya itu langsung saja kurangkan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Kalau untuk jangkauan semi kuartil atau simpangan kuartil itu 1/2 dikali 12 dikurang 4 berarti 4. Baik, selanjutnya tentukan jangkauan kuartil dan jangkauan semi kuartil distribusi frekuensi berikut.
Jadi ini data berkelompok. Penyelesaiannya dicari dulu Q1-nya menggunakan rumus yang tadi sebelumnya kita bahas. Kemudian diperoleh nilai Q1 66,64, Q2 85,5. Jangkauan kuartilnya itu dikurangkan saja. Q2 dikurang Q3 dikurang Q1 diperoleh 18,86. Kalau ID-nya itu seperti 2 dari ini, berarti 9,43. Jangkauan kuartil dapat digunakan untuk menemukan adanya data pencilan, yaitu data yang dianggap salah catat atau salah ukur, atau berasal dari kasus yang menyimpang. Karena itu perlu diteliti ulang, data pencilan adalah data yang kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Jadi ini dispersi adalah data yang menyimpang ya. Jadi ini kita lihat ada L. L itu satu langkah. PD itu pagar dalam, PL pagar luar. Jadi satu langkah sama dengan 1,5 dikali jangkauan kuartil. Pagar dalam itu Q1 dikurang satu langkah. Pagar luar itu Q3 ditambah dengan satu langkah. Contohnya, selidikilah apakah terdapat data pencilan dari data di bawah ini. Jadi Q1-nya 50, Q3-nya 68. Selanjutnya jangkauan kuartilnya itu 68 kurang 50, 18. Tinggal dimasukkan saja. Satu langkahnya sama dengan 1,5 dikali jangkauan kuartilnya tadi 18, jadi diperoleh 27. Selanjutnya pagar dalamnya itu rumusnya Q1 dikurang L, berarti 50 dikurang 27 adalah 23. Pagar luarnya adalah Q3 ditambah L, berarti ini 68 ditambah 27 itu nilainya 95. Jadi pada data di atas terdapat nilai 15 dan 97 yang berarti kurang dari pagar dalam 23 atau lebih dari pagar luar 95. Dengan demikian nilai 15 dan 97 termasuk data pencilan, karena itu perlu diteliti ulang. Adanya nilai 17 dan 97 mungkin disebabkan salah dalam mencatat, salah dalam mengukur, dan data dari kasus yang menyimpang. Baik, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Cara mencari deviasi rata-rata dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya seperti ini. Deviasi rata-rata sama dengan 1/n sigma IX dikurang rata-rata hitung atau mean sama dengan sigma 1X dikurang rata-rata hitung 1 dibagi N. Jadi adapun untuk soalnya seperti ini. Tentukan deviasi dari data-data berikut ini. Ada nilainya 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya jadi dicari dulu nilai rata-rata hitungnya atau nilai meannya, di mana semua data dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Diperoleh rata-rata hitungnya 6. Selanjutnya dicarilah nilainya. Jadi ini dari data ya. Sigma X1 dikurang X. Jadi sigma X1, XI dikurang X. Jadi 2 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 6. Jadi ini ya dari data ini.
Kan tadi nilai rata-ratanya itu kan 6. Jadi semua nilai data dikurang 6. Jadi 2 dikurang 6, 3 dikurang 6, ditambah 6 dikurang 6, ditambah 8 kurang 6, tambah 11 kurang 6. Diperoleh nilainya 14. Jadi sigma XI dikurang X itu adalah 14. Selanjutnya, deviasi rata-rata sama dengan sigma XI dikurang nilai rata-rata dibagi N, berarti diperoleh nilai 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Selanjutnya, deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Jadi, deviasi rata-rata sama dengan 1/N dikali sigma F, X dikurang nilai rata-rata sama dengan sigma F, X dikurang nilai rata-rata dibagi N. Jadi contohnya seperti ini, didapat MIAN-nya atau nilai rata-ratanya itu 157,7. Dengan nilai itu dibuat tabel seperti ini. Jadi ini contoh soal dari tabel 51 ya. Selanjutnya dimasukkan saja ke rumus. Baik adik-adik, saya cepat ya karena materinya sangat banyak. Selanjutnya kita masuk ke varians, di mana varians ini adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, varians sampel disimbolkan dengan S kuadrat. Untuk populasi, variansnya atau varians populasi disimbolkan dengan sigma kuadrat. Baik, ini ada rumus-rumusnya. Adik-adik bisa lihat. Dan contoh soalnya seperti ini. Selanjutnya ada varians data berkelompok. Inilah rumus-rumusnya kalau untuk varians data berkelompok. Dan ini ada contoh soalnya. Jadi saya perlihatkan saja, nanti adik-adik yang pelajari sendiri ya. Intinya kan adik-adik lihat keterangan-keterangannya. Y itu apa, U itu apa, M itu apa, kemudian cari nilainya, lalu dimasukkan ke dalam rumus. Berhubung kita atau adik-adik ini adalah jurusan ekonomi syariah, jadi mungkin terkait statistik ini untuk rumus detailnya mungkin sekedar perkenalan saja, karena kan tujuannya ini kita pelajari statistik, insya Allah nanti untuk kita gunakan nanti pada saat penelitian. Jadi adapun untuk rumus-rumus dan pengaplikasian secara mendetail seperti ini, adik-adik cukup ketahui saja dan mengenal. Insya Allah nanti sebenarnya untuk penelitian nanti kita atau adik-adik itu akan menggunakan sistem seperti SPSS dan lain-lain. Tapi adik-adik harus tahu terkait statistik ini ya, terkait ukuran nilai pusat, data menyimpang, itu adik-adik harus tahu apa-apa saja. Jadi contoh soalnya ada lagi untuk simpangan baku data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Contoh soalnya ini ya. Jadi saya bukakan saja ya. Karena materinya sangat banyak dan menggunakan rumus-rumus yang rumit. Ada lagi simpangan baku gabungan. Rumusnya seperti ini ya. Contoh soalnya seperti ini. Baik, selanjutnya ada yang namanya koefisien variasi ya. Ukuran-ukuran dispersi atau variasi yang telah dibahas sebelumnya merupakan dispersi absolut, seperti jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Ukuran dispersi absolut hanya dapat digunakan untuk melihat penyimpangan-penyimpangan nilai yang terdapat pada suatu kumpulan data, bukan untuk beberapa kumpulan data. Untuk membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan data, digunakan istilah dispersi relatif. Apa itu? Jadi itu adalah perbandingan antara dispersi absolut dan rata-ratanya. Jadi rumusnya seperti ini. Dispersi relatif sama dengan dispersi absolut dibagi rata-rata. Yang pertama ada namanya koefisien variasi.
Selanjutnya ada variasi jangkauan, ada variasi simpangan rata-rata, dan ada variasi kuartil. Contoh soalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada lagi kemencengan atau kecenderungan. Kemencengan atau kecenderungan adalah tingkat ketidaksimetrian atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Jadi ini contohnya ya. Kemencengan distribusi. Adapun untuk koefisien kemencengan person itu rumusnya seperti ini. Ini ada aturan-aturannya, kemudian ini ada contoh soalnya. Ini contoh soalnya, kemudian ini contoh gambar kurvanya. Ada lagi koefisien kemencengan Bowley. Ini berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil Q1, Q2, Q3 dari sebuah distribusi. Jadi rumusnya seperti ini. Ini keterangan-keterangannya. Dan ini contoh soalnya. Selanjutnya ada koefisien kemencengan persentil. Koefisien kemencengan persentil didasarkan atas hubungan antar persentil dari sebuah distribusi. Jadi rumusnya seperti ini. Ini contoh soalnya. Lanjut, yang keempat, koefisien kemencengan momen. Koefisien kemencengan momen didasarkan pada perbandingan momen ketiga dengan pangkat 3 simpangan baku. Koefisien kemencengan momen dilambangkan dengan 3. Koefisien kemencengan momen disebut juga kemencengan relatif. Rumusnya seperti ini dan contoh soalnya. Selanjutnya ada kurtosis atau kerencingan. Tadi kemencengan, sekarang kerencingan. Kerencingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Jadi ini adik-adik bisa lihat ada 3 jenis kurva distribusi berdasarkan keruncingannya. Yang pertama ada koefisien kerencingan. Selanjutnya koefisien kurtosis persentil. Dan selanjutnya kita masuk ke bilangan set atau set score. Jadi dari sampel yang berukuran N, data X1 sampai dengan Xn dengan rata-rata dan simpangan baku S dapat dibentuk data baru berupa set 1 sampai set N menggunakan bilangan set. Rumusnya seperti ini, contoh soalnya ini. Oke, adik-adik, demikianlah pembahasan kita yang sangat-sangat rumit. Sangat banyak rumus-rumus. Tapi yang saya jelaskan mungkin cuma di awal-awal saja ya tadi rumusnya, karena kalau mau dijelaskan satu persatu, waktunya sepertinya tidak cukup. Jadi setidaknya adik-adik ada gambaran bahwa terkait ukuran nilai pusat bukan hanya mean, median, modus, tapi ada namanya fraktil. Di mana fraktil itu terbagi 3 lagi, ada kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ada lagi, selain ukuran nilai pusat, ada lagi yang namanya dispersi. Di mana dispersi itu ukuran penyimpangan yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Jadi tadi ada nilai pusat, kemudian ada data yang menyimpang. Seberapa jauh penyimpangannya itulah dihitung dengan yang disebut dengan dispersi. Kemudian adik-adik juga sudah ketahui jenis-jenis ukuran dispersi. Contohnya tadi ada jangkauan itu ada data tunggal dan data berkelompok. Kemudian selanjutnya ada tadi sampai pada kemencengan, kemuncongan. Jadi itu semua adalah penyimpangan ukuran penyimpangan data.
Mungkin untuk tugasnya, sama dengan minggu lalu, saya juga akan memberikan tugas perhitungan sesuai dengan penjelasan saya hari ini. Tetapi terkait dengan rumus-rumus bagian belakang tadi, di materi dispersi, yang terkait kemunculan, yang saya tidak jelaskan contoh soalnya, mungkin saya tidak angkat jadi soal latihan, tapi yang akan saya angkat jadi tugasnya itu adalah rumus yang saya jelaskan tadi di awal-awal. Jadi terang saja. Ini setidaknya adik-adik punya gambarannya terkait dengan materi statistik ekonomi, terkait fraktil dan ukuran dispersi. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bernilai manfaat untuk adik-adik. Karena kalau adik-adik memperoleh ilmu dari penjelasan saya, insya Allah saya juga akan mendapat amal jariah. Oke, adik-adik, mungkin banyak yang kurang jelas, apalagi terkait rumus-rumus di akhir ya, yang saya tidak jelaskan contoh soalnya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA. Di grup WA kelas ya. Kalau ada yang mau dijelaskan kembali, silakan minta di grup WA. Selanjutnya, saya rasa perkuliahan untuk hari ini, untuk materinya cukup sampai di sini. Untuk tugasnya nanti akan menyusul saya upload di Google Classroom. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri penjelasan saya pada materi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.